Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Kesha Intan Nabila dengan NIM 240602122130063 dari kelas uji perangkat lunak D dengan dosen pengajar Pak Ade Setia. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pengujian perangkat lunak yang telah saya lakukan, yang dimana pengujiannya dilakukan berdasarkan 3 level, yaitu level unit testing, kemudian integration testing, dan system testing. Penjelasan yang saya akan lakukan di sini mulai dari dokumen perencanaan pengujian, kemudian eksekusi pengujian, dan juga hasil laporan pengujian yang telah dilakukan. Sebelum itu, saya akan share screen terlebih dahulu untuk menjelaskan lebih lanjutnya. Baik, sudah muncul di layar. Seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, aplikasi perangkat lunak yang akan diuji oleh saya dan tim dari kelompok 5 yaitu bernama Cafe Pos. Baik, di sini terkait dengan ringkasan produk atau ringkasan dari perangkat lunak itu sendiri yang bernama Cafe POS. Cafe POS merupakan sebuah sistem point of sales berbasis web yang digunakan para pelaku UMKM berbasis kuliner, khususnya di daerah Tembalang, Semarang. Aplikasi Cafe POS ini memiliki dua jenis aktor atau dua peran. Yang pertama itu admin dan yang kedua yaitu kasir. Yang pertama yaitu admin. Admin di sini bertugas untuk mengelola stok, mengelola akun kasir, dan juga melihat laporan hasil transaksi penjualan. Kemudian yang kedua, yaitu kasir, bertugas untuk mencatat semua transaksi penjualan yang telah dilakukan secara digital. Oke, itu untuk aktor dari Cafe Pos ada dua, yaitu kasir dan juga admin. Kemudian terkait dengan fungsi atau fitur yang terdapat di aplikasi Cafe Pos ini kurang lebih terdapat 3 jenis fitur utama. Yang pertama, yaitu terdapat transaksi penjualan akurat dan cepat. Yang kedua, manajemen stok yang terintegrasi dan dicatat secara otomatis. Dan yang ketiga, yaitu laporan penjualan untuk semua analisis usaha. Aplikasi Cafe Pos ini merupakan aplikasi yang mudah digunakan, ringan, dan tidak membutuhkan keahlian teknis tinggi untuk digunakan. Itu mungkin secara ringkas terkait dengan rincian aplikasi atau perangkat lunak Cafe Pos yang akan diuji pada pengujian kali ini. Baik, di sini ada beberapa kebutuhan fungsional yang dibutuhkan dalam pengujian. Kurang lebih terdapat 10 kebutuhan fungsional dari mulai secara umumnya seperti login dan logout dan juga dari masing-masing kebutuhan fungsional aktornya, dari admin dan juga dari kasir. Oke, di sini ada kebutuhan fungsional dari mulai yang pertama, SRS pertama atau sistem requirement yang pertama, yaitu sistem memungkinkan admin untuk membuat akun kasir baru dengan username dan password. Kasir dapat login menggunakan data tersebut. Itu untuk requirement yang pertama. Yang kedua, sistem memungkinkan admin untuk mengubah username atau password akun kasir, dan kasir dapat login menggunakan data baru setelah akun diperbarui. Yang ketiga, sistem memungkinkan admin untuk menghapus akun kasir dari sistem, dan setelah dihapus, akun kasir tidak dapat digunakan untuk login kembali. Yang keempat, terdapat sistem untuk memungkinkan admin dalam menambahkan produk baru ke dalam sistem dengan memasukkan nama produk, harga produk, dan stok produk, yang dimana produk ini akan muncul pada daftar produk di halaman kasir. Kemudian yang kelima, yaitu sistem memungkinkan kasir untuk melihat semua produk yang tersedia beserta informasi nama, harga, dan stok untuk dijual. Yang keenam, yaitu sistem memungkinkan kasir untuk memilih produk dari daftar dan menambahkannya ke keranjang belanja. Dan juga sistem di sini dapat menampilkan jumlah dan total harga untuk setiap item yang ditambahkan. Yang ketujuh, di sini sistem memungkinkan kasir untuk melihat total harga dari isi keranjang dan menyelesaikan transaksinya. Sistem di sini akan mencetak struk pembelian setelah transaksi selesai. Kemudian yang kedelapan,
Requirement yang ke-8 yaitu setelah transaksi selesai, sistem otomatis akan mengurangi stok produk sesuai dengan jumlah yang dibeli. Admin dapat melihat stok yang terbaru. Yang ke-9 yaitu sistem memungkinkan admin untuk mengakses laporan transaksi yang telah dilakukan oleh kasir, termasuk detail produk, jumlah barang, dan total harga. Yang ke-10, sistem menyediakan halaman login untuk admin dan kasir menggunakan username dan password. Setelah login berhasil, sistem mengarahkan pengguna ke dashboard sesuai dengan perannya masing-masing, yakni peran admin dan peran kasir. Baik itu merupakan kebutuhan fungsional yang telah diberikan juga oleh dosen pengajar, dan di sini saya dan tim menuliskan beberapa kebutuhan non-fungsional berdasarkan analisa dari kebutuhan fungsional yang telah diberikan. Kebutuhan fungsional kurang lebih ada 5 kebutuhan fungsional. Yang pertama yaitu terdapat performa. Performa di sini kita dapat melihat dari sistem harus bisa memberikan waktu respons untuk setiap aksi transaksi di bawah 5 detik. Kemudian, masih dalam jenis performa, proses pencetakan transaksi harus selesai dalam waktu kurang dari 5 detik guna efektivitas transaksi pemesanan. Kemudian, fungsionalitas yang kedua yaitu kompatibilitas. Kompatibilitas maksudnya di sini adalah aplikasi harus dapat dijalankan di browser modern seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, dan Microsoft Edge. Yang ketiga yaitu keamanan. Keamanan di sini maksudnya adalah implementasi session management untuk mencegah akses tidak sah setelah login, termasuk sistem timeout. Kemudian yang keempat yaitu usability. Usability yaitu merupakan pesan kesalahan yang dimana pesan kesalahan ini harus jelas dan membantu pengguna untuk memperbaiki kesalahan dengan cepat. Yang kelima yaitu adalah skalabilitas. Skalabilitas yaitu sistem harus mampu menangani penyimpanan hingga 10 produk dalam basis data. Baik itu kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Selanjutnya di sini terdapat ruang lingkup pengujian. Ruang lingkup pengujian dalam menguji aplikasi KP POS. Di sini kurang lebih terdapat 5 area fungsional utama yang menjadi fokus. Ada di bagian autentikasi, yang merupakan verifikasi sistem login atau logout, kemudian manajemen pengguna, terkait dengan manajemen akun kasir oleh admin, kemudian penambahan, pengeditan, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu manajemen produk. Manajemen produk di sini fokus pada pengujian fitur tambah produk oleh admin, termasuk dari validasi data produk dan tampilan produk untuk kasir. Kemudian yang keempat yaitu proses transaksi penjualan. Ini pengujian komprehensif dari mulai pemilihan produk, penambahan keranjang, cetak laporan, cetak stuk, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu ada dari manajemen stok dan pelaporan. Ini merupakan verifikasi sistem update stok otomatis setelah transaksi dan fitur laporan transaksi untuk monitoring bisnis oleh admin. Oke, untuk batasan pengujiannya sendiri, di sini pengujiannya dilakukan pada lingkungan development staging dan tidak melibatkan integrasi dengan sistem lain atau sistem pembayaran eksternal di luar aplikasi KP POS sendiri. Mau itu sistem pembayaran eksternal ataupun hardware ataupun printer. Jadi, batasan pengujian ini hanya fokus pada aplikasi fungsional dari perangkat lunak KP POS itu sendiri. Dan mungkin nanti akan digunakan beberapa tools yang digunakan dalam pengujian berlangsung. Oh, baik, di sini akan dijelaskan terkait dengan fitur-fitur apa saja yang akan diuji dari pengujian KP POS ini. Nah, baik, fitur-fitur yang akan diuji, yang pertama itu login. Login di sini termasuk dari login kasir dan login dari admin sendiri. Kemudian yang kedua, fitur yang akan diuji dari menu admin adalah yang pertama, fitur penambahan data produk baru. Yang kedua, yaitu fitur pengelolaan akun kasir, seperti penambahan akun kasir, pengeditan akun kasir, dan penghapusan akun kasir.
Yang ketiga yaitu fitur update stok produk, dan yang keempat yaitu fitur melihat data laporan transaksi. Kemudian selanjutnya, fitur yang diuji dari menu kasir adalah yang pertama, fitur melihat daftar produk yang tersedia, kemudian fitur penambahan produk ke keranjang belanja, dan fitur checkout transaksi. Fitur-fitur yang diuji ini kami tulis berdasarkan requirement yang diminta, yaitu berdasarkan kebutuhan fungsional yang telah saya jelaskan di pembahasan sebelumnya. Adapun beberapa fitur yang tidak diuji dikarenakan memang tidak diminta dalam dalam dokumen requirement yang disajikan. Maka dari itu, beberapa fitur ini tidak kami uji ke dalam pengujian Cafe Post. Yang pertama, yaitu fitur ubah dan fitur hapus data produk di menu admin, kemudian fitur hapus data transaksi di menu admin, dan yang ketiga, fitur hapus produk di keranjang belanja di menu kasir. Ketiga fitur itu tidak kami uji dikarenakan tidak termasuk ke dalam kebutuhan dalam user requirement yang telah diberikan. Baik, di sini terdapat tim penguji ada 4 orang. Yang pertama Keisha Intan Nabila, saya sendiri, kemudian ada Happy Desita Widiantari, Kans Alif Arya Putra, dan Miriam Stefani Abigail. Baik, di sini kami membagi tugas-tugasnya berdasarkan kebutuhan dan sesuai dengan kemampuan kami masing-masing. Tertera di sini, tertera di layar untuk masing-masing pembagiannya dari mulai pembagian tugas penulisan laporan, ringkasan produk, kemudian ruang lingkup pengujian, jenis pengujian, level pengujian. Nah, di sini terkait dengan level pengujian sendiri, untuk pengujian unit diberikan kepada tanggung jawabnya oleh Happy Desita, kemudian pengujian integrasi diberikan tanggung jawabnya kepada Abigail, dan pengujian sistem diberikan tanggung jawabnya kepada saya sendiri dan rekan saya yaitu Kans. Untuk pengujian sistem sendiri, saya di sini memiliki tanggung jawab untuk menguji sistem di bagian peran admin. Baik, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa jenis pengujian yang dilakukan yaitu pengujian fungsional dan pengujian non-fungsional. Yaitu pengujian fungsional merupakan pengujian yang digunakan untuk memastikan bahwa semua fungsi perangkat lunak berjalan sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi yang telah ditentukan. Baik, untuk pengujian non-fungsionalnya, ini merupakan pengujian yang digunakan untuk menilai aspek-aspek perangkat lunak yang tidak terikat langsung dengan fungsi utama. Mencakup pengujian performa, pengujian kompatibilitas, pengujian keamanan, pengujian ketergunaan atau usability, dan pengujian skalabilitas. Ini sudah dijelaskan oleh saya sebelumnya juga di pembahasan sebelumnya terkait dengan pengujian non-fungsional yang akan dilakukan pada pengujian kali ini. Baik, di sini terdapat level pengujian, 3 level pengujian tadi dari mulai unit, integrasi, dan testing. Baik dari pengujian unit sendiri, pengujian unit ini merupakan pengujian yang dilakukan terhadap unit terkecil dari perangkat lunak, yaitu fungsi, metode, atau modul secara terpisah. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan setiap unit bekerja sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Ini merupakan tabel rencana pengujiannya. Terdapat kurang lebih terdapat 7 kolom yang menjelaskan dari mulai kelas uji, butir uji, identifikasi SKPL dan DUPL, kemudian tingkat pengujian, jenis pengujian, dan pengujinya. Di sini terkait dengan kelas uji sendiri, kurang lebih terdapat pengujian untuk kelas out, kemudian pengujian untuk kelas user, kemudian pengujian kelas produk, pengujian kelas order. Oke, kurang lebih itu pengujian unit yang akan dilakukan terhadap masing-masing fungsi dan masing-masing kelasnya. Di sini mungkin saya akan menjelaskan secara sekilas terkait dengan rencana pengujian unit yang akan dilakukan terkait dengan pengujian kelas out. Di sini butir ujinya itu terdapat login akun admin dengan mengisi username dan password yang benar. Kemudian butir ujinya lain dari kelas out adalah login akun kasir dengan mengisi username dan password sesuai dengan yang telah ditambahkan oleh admin.
Kemudian login akun kasir dengan mengisi username dan password sesuai dengan yang telah diedit oleh admin, dan juga login menggunakan akun kasir yang sudah dihapus oleh admin. Oke, di sini SKPL merupakan rujukan kepada kebutuhan fungsional yang telah dipaparkan di pembahasan sebelumnya. Kemudian DUPL ini merupakan kode unik untuk masing-masing pengujian dari kelas ujinya berdasarkan SKPL. Kemudian tingkat pengujiannya menyatakan tingkat pengujian, yaitu tingkat pengujian unit. Jenis pengujiannya, karena ini merupakan pengujian unit, maka jenis pengujian yang dilakukan adalah pengujian white box. Baik, di sini mungkin bisa tertera di layar terkait dengan kelas pengujian user, dari mulai butir uji, SKPL, DUPL, tingkat pengujian, jenis pengujian, penguji. Begitupun dengan kelas pengujian produk dan pengujian kelas order. Selanjutnya itu ada pengujian integrasi. Pengujian integrasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa modul atau komponen sistem yang terpisah dapat bekerja sama saat digabungkan. Pengujian integrasi ini merupakan pengujian antara dua modul yang saling terintegrasi atau dua fungsi yang saling terintegrasi satu sama lain. Contohnya misalkan pengujian, di sini berapa kelas ujinya itu pengujian integrasi buat akun kasir, kemudian disambungkan dengan login kasirnya. Selain itu, pengujian integrasi antara edit akun kasir dengan login dengan data baru. Kemudian pengujian integrasi hapus akun kasir, kemudian diintegrasikan dengan sistem cegah login dari yang telah dihapus. Kemudian pengujian integrasi tambah produk, dilanjutkan dengan produk tampil di daftar produk kasir. Kemudian pengujian integrasi tambah produk ke keranjang, dilanjutkan dengan lihat di keranjang, dan lain sebagainya. Pengujian integrasi ini juga sama, terkait dengan kolom-kolom yang terteranya seperti dengan pengujian unit, terdapat kelas uji, butir uji, identifikasi SKPL dan DUPL, tingkat pengujian, jenis penguji, dan penguji. Tingkat pengujiannya merupakan tingkat pengujian integrasi, dan jenis pengujiannya, pengujian integrasi yang kami pilih di sini termasuk ke dalam jenis pengujian black box. Baik, untuk lebih rincinya bisa tertera di layar. Baik, sebelumnya saya merupakan penanggung jawab dari pengujian sistem testing, khususnya di bagian admin, peran admin. Maka di sini saya akan menjelaskan secara lebih rinci di bagian atau di job desk yang saya pegang sendiri. Baik, pengujian sistem ini dilakukan secara menyeluruh berdasarkan user story atau requirement yang telah diberikan, di mana setiap uji memiliki butir uji yang lebih spesifik untuk diuji, dan pengujian yang dilakukan terkait dengan pengujian sistem ini yaitu secara black box, artinya hanya fokus pada kebutuhan fungsional sistem secara menyeluruh, sistem dan secara non-fungsionalnya di luar sistem. Terkait dengan kolomnya, sama seperti yang pengujian unit dan pengujian integrasi, ada kelas uji, butir uji, identifikasi SKPL DUPL, peran, tingkat pengujian, jenis pengujian, dan penguji. Baik, di sini kelas uji yang pertama adalah pengujian kelola akun kasir oleh admin. Butir ujinya terdapat kurang lebih ada 4. Yang pertama yaitu mengisi kolom isian username unik dan password sesuai ketentuan yang berlaku. Kemudian mengisi kolom isian username tidak unik dan kolom isian password sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian mengisi kolom isian username unik dan mengosongkan kolom isian password. Kemudian mengisi kolom isian password dan mengosongkan kolom isian username. Itu untuk SRS yang pertama. Kemudian untuk SRS yang kedua, yaitu terkait dengan pengeditan kolom isian username, pengeditan kolom isian username dari mulai mengedit kolom isian username unik dan password sesuai ketentuan berlaku, kemudian mengedit kolom isian username tidak unik dan kolom isian password sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mengedit kolom isian username unik dan mengosongkan kolom isian password, kemudian dan lain sebagainya.
Dan ini merupakan dari SRS yang ketiga, yaitu menghapus akun kasir yang telah dibuat. Itu dari kelas uji pengujian kelola akun kasir oleh admin. Selanjutnya yaitu pengujian penambahan produk oleh admin. Terdapat 4 butir uji. Yang pertama, mengisi kolom isian nama produk, harga produk, dan stok produk dengan value yang sesuai. Kemudian mengisi kolom isian harga produk dengan nilai huruf dan mengisi kolom isian lain dengan value yang sesuai. Kemudian mengisi kolom isian stok produk dengan nilai huruf dan mengisi kolom isian lain dengan value yang sesuai. Kemudian mengisi kolom isian nama produk dengan nilai angka dan mengisi kolom isian lain dengan value yang sesuai. Selanjutnya yaitu dari kelas pengujian stok produk, terdapat 2 butir uji. Yang pertama yaitu memastikan stok produk berkurang setelah dilakukan transaksi. Kemudian memastikan bahwa admin dapat melihat jumlah stok produk setelah dilakukan transaksi. Kelas uji yang selanjutnya yaitu laporan transaksi, di mana butir ujinya adalah mengakses laporan transaksi yang telah dilakukan oleh kasir. Selanjutnya yaitu terdapat pengujian login akun. Ini kurang lebih dari mulai pengujian login akun sampai pengujian check out transaksi merupakan peran dari kasir. Di sini saya hanya akan menjelaskan secara sekilas saja. Pengujian login akun kasir, dari mulai login kasir dan login admin. Admin ini merupakan bagian dari peran admin. Kemudian pengujian menampilkan produk, yaitu menampilkan produk untuk dijual. Kemudian pengujian pada keranjang belanja dari mulai membeli produk dan menampilkan produk pada keranjang belanja. Kemudian pengujian check out transaksi, yaitu menampilkan total harga pada keranjang belanja, menyelesaikan transaksi, dan mencetak truk dari hasil pembayaran. Baik, untuk bagian bawah ini merupakan dari bagian pengujian non-fungsionalnya yang akan kami uji, dari mulai performa, kompatibilitas, keamanan, usability, dan skalabilitas. Oke, selanjutnya terdapat kebutuhan lingkungan pengujian. Ini merupakan kebutuhan dari mulai perangkat lunak dan perangkat keras pengujian. Perangkat lunak pengujian yang digunakan dalam pengujian kali ini yaitu menggunakan text editor, Visual Studio Code, web server lokal menggunakan Docker dan Laragon. Bahasa pemrograman yang digunakan yaitu bahasa PHP dan JavaScript, serta untuk pengelolaan basis data dipakai yaitu SQLite. Kemudian pengujian dilakukan pada sistem operasi Windows 11 dan Microsoft Edge untuk mengakses aplikasi. Ini merupakan spesifikasi dari perangkat keras pengujian yang dibutuhkan dan dilakukan pada pengujian kali ini, yaitu dari mulai prosesornya, RAM, penyimpanan, dan layar. Bisa tertera di layar. Oke, ini merupakan rencana pengujian atau timeline yang dilakukan. Aksi-aksi yang kami lakukan itu dari mulai pembagian tanggung jawab, pengujian unit, pengujian integrasi, pengujian sistem, laporan rencana, dan laporan hasil. Oke, bisa dilihat di sini dari mulai tanggal 14 Juni sampai tanggal 21 Juni. Ini, oke baik, itu mungkin sekilas terkait dengan dokumen rencana pengujiannya. Selanjutnya, di sini saya akan mendemokan terkait dengan eksekusi pengujian yang saya lakukan, khususnya di bagian pengujian level sistem di bagian peran admin. Oke, di sini saya akan mengambil contoh untuk beberapa kelas uji. Baik, untuk kelas uji yang pengujian kelola akun kasir oleh admin, kemudian untuk penambahan produk. Di sini saya akan mendemokan kedua hal itu. Mungkin nanti ke depannya jika memang dibutuhkan akan saya coba untuk uji kembali kelas uji lain. Baik, pengujian yang saya lakukan di sini terkait dengan pengujian sistem testing di pengujian black box untuk peran admin menggunakan automation testing dengan toolsnya yaitu yang bernama Cypress. Oke, mungkin sini saya akan menampilkan dulu terkait dengan webnya. Oke, di sini merupakan halaman beranda
login-nya sendiri akan saya coba untuk login sebagai admin terlebih dahulu. Di admin ini terdapat 4 menu, yaitu ada data produk, data kasir, dan data transaksi. Data produk di sini menyatakan semua produk yang telah dibuat atau ditambahkan oleh admin sini. Terdapat beberapa data produk yang telah ditambahkan. Kemudian di bagian menu data kasir merupakan data kasir yang telah ditambahkan oleh admin. Kemudian di bagian data transaksi merupakan histori transaksi yang telah dilakukan oleh semua kasir yang telah melakukan transaksi. Oke, di sini saya akan mencoba untuk menguji dari bagian, kelas uji pengelolaan akun kasir oleh admin. Oke, di sini dijelaskan bahwasannya admin dapat mengisi kolom isian username dan password unik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya akan coba lihat terlebih dahulu di bagian kodenya. Oke, di sini untuk penambahan kelola akun itu tertera di bagian PHP user, di bagian kelas user. Di sini mulai dari add user, get user, update, delete, untuk mengelola akun kasir. Oke, mungkin, sebelumnya saya sini akan menunjukkan terlebih dahulu terkait dengan tipe data yang dibutuhkan, karena nantinya akan berpengaruh pada hasil pengujiannya, antara diterima dan ditolak. Di sini basis data yang digunakan adalah SQL. Oke, di tabel user di sini bisa dilihat bahwasannya tabel user menerima username dengan tipe data teks not null dan bersifat unik. Password bersifat teks not null. Oke, dari sini bisa kita jadikan sebagai informasi utama dan informasi pertama yang akan dilanjutkan dalam pengujian selanjutnya. Baik, di sini saya akan mencoba untuk menguji di bagian halaman user. Baik, di halaman user di sini akan saya coba tampilkan terlebih dahulu. Pertama untuk pengelolaan akun kasir. Berarti kita masuk ke bagian data kasir. Oke, di sini bisa dilihat bahwasannya ketika di bagian username dan bagian password ditambahkan, akan menambahkan data kasir baru. Oke, di sini akan saya coba untuk secara manual langsung, untuk lihat perbandingan antara dilakukan manual dan dilakukan secara otomatis. Misalkan sebelumnya hanya terdapat kasir 1 dan kasir 2 saja. Oke, misalkan di sini saya akan menambahkan kasir 3 dengan password-nya kasir 3, 1, 2, 3. Setelah itu klik simpan. Oke, terdapat pop-up untuk menampilkan bahwasannya telah berhasil menambah akun kasir baru. Tinggal klik OK, dan sudah muncul akun kasir baru. Selanjutnya di sini saya akan mencoba untuk menggunakan tools yang bernama Cypress. Oke, jadi Cypress di sini salah satu automation tool yang digunakan dalam menguji perangkat lunak secara black box. Oke, di sini fungsinya adalah login admin. Sebelumnya akan saya aktifkan terlebih dahulu. Oke, untuk penambahan oke, di sini untuk menambahkan akun kasir. Oke, di sini saya akan coba untuk menambahkan kasir 5 dengan
password-nya kasir512 3. Oke, jadi penggunaan Cypress di sini, base-nya itu adalah, eee, code base. Artinya kita menulis kode untuk menguji kode itu sendiri. Jadi kita menulis kode untuk menguji fungsionalitas secara black box dari program uji kode yang menjadi target proyek kita, yaitu akan menguji kode dari Cafe Post. Oke, di sini, bagian ini merupakan deskripsi penjelasan pengujian yang akan dilakukan. Kemudian baris ini merupakan akan mengklik menu data kasir. Di sini merupakan akan mengisi bagian username dengan kasir5, kemudian di sini akan mengisi bagian password dengan kasir5123 dan akan klik simpan. Oke, coba kita lihat di sini. Baik, di sini. Oke, sepertinya terdapat gangguan. Coba saya akan close terlebih dahulu. Oke. Kemudian akan coba saya run ulang. Di sini saya press open. Oke, dipilih A2A testing, kemudian elektron. Baik, di sini merupakan terdapat pilihan-pilihan kode contoh yang digunakan untuk testing. Sini saya akan menggunakan kode yang telah saya buat. Bagian login admin. Oke, sangat cepat. Oke, mungkin tadi terdapat loading lama karena ada kesalahan teknis. Akan coba saya ulang lagi. Oke. Baik, di sini mungkin coba akan saya tambahkan data lain karena tadi sudah ada tambah. Misalkan kasir 6 ya. Oke, bisa dilihat di sini akan mulai running testing secara otomatis.
Baik, akan saya jelaskan terlebih dahulu. Ini merupakan bagian dari automation testing yang dilakukan. Dari mulai di sini akan mengunjungi index.html yang ditampilkan seperti gambar di samping. Kemudian akan masuk ke dalam sistem dengan klik get button, kemudian klik dan akan loading page untuk ke bagian halaman login HTML. Oke, selanjutnya setelah masuk di bagian login.html di sini, setelah masuk di sini masuk, sebagai admin, kita lihat before dan after-nya. Before-nya, after-nya telah dimasukkan oleh admin, kemudian password-nya juga tuliskan, setelah itu klik login, dan setelah itu masuk ke bagian beranda admin di sini. Terdapat 4, tapi di sini kita hanya akan menuju ke bagian data kasir saja. Data kasir, kemudian masuk ke dalam data kasir, di sini akan ditambahkan untuk, kasir 6 di sini. Setelah ditulis kasir 6, kemudian password-nya telah dituliskan, kemudian akan diklik simpan, dan terdapat akun berhasil ditambahkan. Artinya akun berhasil ditambahkan, bisa dilihat di webnya itu sudah ditambahkan 6. Coba kita refresh terlebih dahulu. Oke, kasir 6 sudah masuk di sini. Berarti pengujian untuk poin pengujian kalau akun admin mengisi username unik dan password sesuai dengan ketentuan telah diterima. Selanjutnya akan saya coba untuk mengedit dengan nilai yang unik, dengan nilai yang tidak unik, maaf. Oke, di sini sebenarnya sudah ada kasir 1, kasir 2, kasir 3, kasir 5, dan kasir 6. Dan tadi, secara tidak sengaja telah dilakukan pengujian ulang, jadi muncul beberapa kasir baru. Di sini kita sudah ingat sebelumnya bahwasannya untuk username kasir itu bersifat unik. Ketika username yang sama ditambahkan kembali, seharusnya tidak boleh atau tidak bisa untuk ditambahkan. Di sini saya akan coba untuk menambahkan kasir 3. Seharusnya gagal, bisa coba kita lihat. Username-nya kita kasir 3. Untuk password-nya kita bisa abaikan saja. Seharusnya gagal. Mari kita lihat di sini. Load. Oke. Oke, baik. Benar, error tidak bisa ditambahkan dikarenakan integrity constraint violation. Artinya unique consent field, username harus unik. Berarti, mari kita lihat untuk pembuktiannya di sini. Apakah kasir 3 double? Harusnya tidak ya, tidak double. Oke, benar, kasir 3 masih ada di sini. Dan jika kita coba untuk tambahkan di sini, kasir 3, misalkan kasir 3, 1, 2, 3, harusnya akan muncul, oke, benar. Di sini muncul alert kalau misalkan tidak bisa menambahkan karena violation constraint, maka hasilnya benar, diterima pengujiannya. Kemudian di sini saya akan mencoba untuk menguji akun kasir, tetapi dengan hanya mengisi 1 saja kolom isiannya. Di sini saya akan menambahkan kasir 7. Oke, di sini perbedaannya adalah saya hanya akan mengisi dengan kolom isian username kasir 7, tapi mengosongkan password-nya. Maka password-nya tidak diisi. Mari kita lihat. Seharusnya tidak bisa ditambahkan dikarenakan untuk
akun itu seharusnya username dan password haruslah diisi, tidak boleh salah satu yang kosong. Seharusnya gagal untuk ditambahkan. Mari kita lihat dan coba kita uji di sini. Oke. Oke, bisa lihat di sini, dituliskan username-nya kasir7 dan akun berhasil ditambahkan. Mari kita lihat di sini. Oke, kasir7 berhasil ditambahkan, tapi tidak dengan password-nya. Maka dari itu ini merupakan sebuah bug yang seharusnya tidak terjadi. Maka pengujian ini ditolak, dikarenakan untuk ekspektasi keluaran yang diminta dan keluaran seharusnya yang terjadi berbeda. Seharusnya tidak bisa ditambahkan, dikarenakan kolom isian ini untuk bagian password itu harusnya tidak boleh dikosongkan. Dan ketika saya mencoba untuk mengosongkannya, bisa ditambahkan. Seharusnya tidak bisa ditambahkan dan harusnya menampilkan alert bahwasannya tidak boleh mengosongkan salah satu dari kolom isian. Oke, itu untuk yang pertama, pengujian kelola akun. Kemudian di sini saya akan mencoba lagi untuk pengujian produk. Oke, pengujian produk itu terdapat di bagian data produk di sini. Oke. Di sini saya akan mencoba untuk menampilkan, eee, pengujian yang diterima dan pengujian yang ditolak. Oke, di sini saya akan coba untuk pengujian yang diterima terlebih dahulu. Oke, misalkan di sini saya akan mencoba untuk menambahkan es cendol dengan harga Rp3.000 dan stok produknya 7. Oke, mari kita lihat di sini. Oke, es cendol berhasil untuk ditambahkan. Coba kita run ulang lagi. Oke, benar, es cendol berhasil untuk ditambahkan dan pengujian berhasil. Kemudian, di sini saya akan mencoba untuk pengujian yang ditolak, di mana saya hanya akan mengisi sini saya akan mengisi harga produk dengan huruf 5.000 dan seharusnya ini gagal, dikarenakan harga harus bersifat numerik dan tidak boleh ada kolom yang kosong untuk data produk. Saya akan coba untuk menulis namanya cireng. Mari kita lihat, seharusnya ini gagal. Coba kita lihat di sini. Oke, produk berhasil untuk ditambahkan. Untuk baik, kita lihat di sini, apakah cireng berhasil ditambahkan? Oke, cireng berhasil ditambahkan, tetapi kolom isian dari harga itu kosong. Seharusnya ini tidak bisa, dikarenakan ada salah satu kolom yang kosong, dan pengujian ini ditolak. Oke, itu mungkin terkait dengan pengujian sistem yang saya contohkan di sini, karena kan itu merupakan bagian dan tanggung jawab saya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait dengan laporan hasil dari pengujian yang telah dilakukan. Baik, di sini terkait dengan pengujian unitnya, bisa dilihat bahwasannya dari 17 butir yang ada, terdapat 3 butir uji yang ditolak atau masih terdapat bug pada butir uji tersebut. Di mana 3 bug tersebut antara lain, sistem masih mengizinkan penambahan dan pembaruan akun kasir
dengan username dan password kosong, serta sistem masih dapat menyimpan produk baru dengan nama, harga, dan stok yang kosong. Oke, ini bisa dilihat dari tabel hasil pengujiannya. Ada yang diterima, kemudian ada yang ditolak dari masing-masing fungsi atau modul yang diuji pada tingkat unit testing ini. Oke, selanjutnya itu hasil dari pengujian integrasi. Oke, dapat dilihat di sini dari mulai pengujian penambahan akun kasir, kemudian pengujian login, pengubahan username. Bisa dilihat di sini dari hasil pengujiannya. Baik dari pengujian integrasi ini, semuanya pengujiannya diterima dari integrasi, dari mulai integrasi sistem login, kemudian integrasi penambahan produk, pengelolaan produk, dan lain sebagainya. Itu diterima semua untuk pengujian integrasi. Selanjutnya yaitu untuk pengujian sistem testing. Baik di sini, untuk pengujian sistem testing, terdapat diterima dan ditolak. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya dan telah saya demokan bahwasannya untuk yang ditolak itu kriterianya adalah masih terdapat kolom kosong yang ketika tidak diisi, kolom isian yang ketika tidak diisi atau dengan kata lain dikosongkan, itu berhasil untuk ditambahkan di kelas produk. Seharusnya itu tidak bisa ditambahkan dikarenakan tidak boleh ada kolom yang kosong. Begitupun dengan kolom isian penambahan kasir baru, username dan password. Kedua kolom tersebut untuk menjaga keamanan seharusnya diisi dua-duanya dan tidak boleh ada yang kosong. Namun ketika saya mencoba untuk mengosongkan salah satu kolom isiannya, yaitu kolom isian let's say, entah itu username maupun password, data akun kasir masih tetap bisa untuk ditambahkan dan itu tidak sesuai dengan kriteria yang diharapkan. Maka untuk yang kriteria pengujian seperti itu akan ditolak. Di sini terdapat yang diterima dari mulai pengisian kolom username tidak unik dan kolom isian password yang unik. Kemudian masih pengelolaan data akun. Nah, ini salah satunya adalah mengisi kolom isian username yang unik dan mengosongkan kolom isian password-nya ditolak. Dikarenakan kriteria yang diharapkan adalah menampilkan notifikasi atau tampilan yang menandakan kolom isian username atau password harus diisi, yang dimana wajib diisi kolom keduanya. Tetapi yang terjadi sebenarnya adalah berhasil menambahkan akun kasir saat mengosongkan kolom isian password dan itu ditolak. Dan ini melanggar keamanan yang ada. Baik, ini merupakan rincian hasil pengujiannya. Oke, dari mulai akun kasir admin, dan ini merupakan pengujian non-fungsional yang sekaligus diuji. Terdapat beberapa setup lingkungan yang mungkin perbedaan waktu tertera dari pengujian fungsional ini dari yang sebelumnya, dikarenakan sebelumnya settingannya lebih ringan dan waktu yang dihasilkannya lebih cepat. Namun mungkin tadi ketika saya coba uji, sistem dari laptop saya sudah berat dan sudah Eee, lebih lambat untuk mengujinya, maka terdapat perbedaan sedikit 1-2 detik lebih lama dibandingkan yang sebelumnya. Namun ketika pengujian yang, setelah di-setting benar-benar dari lingkungan pengujian, dari perangkat keras dan perangkat lunaknya itu menghabiskan waktu sekitar 2 sampai 4 detik dalam setiap transaksi yang digunakan. Dan kesimpulan untuk semua pengujian fungsionalnya itu diterima. Oke?
Oke, baik. Kemudian terdapat beberapa rekomendasi, dari pengujian yang telah saya dan tim lakukan, dan di mana berdasarkan hasil pengujian yang didapatkan, terdapat beberapa bug yang ditemukan dalam Cafe Post. Maka, berikut merupakan saran atau perbaikan mengenai bug-bug yang ada. Yang pertama yaitu terkait dengan peningkatan keamanan dan session management. Meskipun ada session management, tapi tidak ada detail implementasi terkait dengan timeout session atau handling multiple login attempts. Misalkan rekomendasi yang diharapkan ke depannya adalah menambahkan fitur seperti auto logout setelah idle, kemudian CAPTCHA, atau meningkatkan security system pada cafe post. Kemudian selanjutnya yaitu sistem masih mengizinkan penambahan dan pembaruan akun kasir dengan username dan password kosong. Jelas seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya bahwasanya ketika salah satu kolom isian tidak diisi, maka masih tetap bisa untuk ditambahkan. Seharusnya tidak bisa dan seharusnya dapat menambahkan sebuah pemberitahuan atau alert yang menyatakan bahwasannya kedua kolom haruslah diisi. Oke, kemudian sistem masih dapat menyimpan produk baru dengan nama, harga, dan stok kosong atau tidak valid. Seperti yang telah didemokan sebelumnya juga, terdapat terdapat penemuan bug di mana sistem masih dapat menyimpan produk baru dengan nama, harga, dan stok kosong atau tidak valid, seperti misalkan input harga berupa huruf. Untuk mengatasi masalah ini, sarannya adalah fungsi add product dilengkapi dengan validasi yang memastikan bahwa semua kolom isian tidak boleh ada yang kosong, serta price dan stok harus berupa angka. Validasi ini sebaiknya diterapkan di front end maupun back end agar tidak ada bug seperti ini lagi. Oke, itu mungkin. Kemudian yang terakhir adalah pelajaran yang dipetik dari hasil pengujian yang telah kami lakukan. Kurang lebih dari pengujian black box-nya adalah kami menyadari bahwa pentingnya antar muka pengguna yang intuitif dan responsif, yang mana kemudian dapat menemukan bug yang muncul di tampilan akhir tanpa perlu penyebab internalnya, kemudian membantu memastikan bahwa sistem memenuhi kebutuhan dan ekspektasi pengguna. Kemudian dari sisi pengujian white box-nya itu, kami dapat memahami alur dan logika program dan struktur kode, kemudian dapat menguji bagian dalam aplikasi secara detail, seperti fungsi, modul, dan lainnya. Dan juga kami memahami pentingnya penanganan asinkronus seperti fetch dan callback, serta memastikan bahwa setiap bagian kode telah diuji dan berfungsi sesuai telah yang dirancang. Baik, mungkin itu saja penjelasan terkait dengan penjelasan pengujian yang telah saya lakukan. Untuk lebih kurangnya saya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang jelas atau pengucapan yang salah. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.